Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Amanda Fidelia Rasesa, NIM 1918154 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir tugas proyek mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan aplikasi saya Laundrix, aplikasi pelayanan laundry berbasis website. Berikut ini adalah link GitLab saya yang berisi file-file dari website Laundrix. Yang pertama ada deskripsi singkat aplikasi Laundrix. Laundrix adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan jasa laundry online. Dengan cara si pengguna dapat melakukan pemesanan yang nantinya dalam pemesanan itu pengguna dapat memilih beberapa opsi untuk jenis laundry apa yang akan dipilih. Ada level penggunanya user dan admin, terdapat form login untuk admin, user dapat memilih barang akan dijemput atau diantar sendiri ke toko laundrynya. Untuk admin itu bisa melakukan CRUD untuk olah datanya, dan website ini juga terdapat menu profil laundry dan jenis layanan laundrynya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Ada kebutuhan hardware untuk pengembangan, yaitu ada laptop dengan spesifikasi yang sudah tertera di sini, lalu koneksi internet. Untuk klien itu membutuhkan laptop dan koneksi internet untuk mengakses aplikasi ini. Dan kebutuhan softwarenya untuk pengembangan ada SAMPP, browser, text editornya, GitLab dan Gitbase, selalu just-in-man prototype untuk membuat prototipenya. Dan kebutuhan software untuk klien membutuhkan browser tentunya ya untuk membuka aplikasi berbasis website ini. Kemudian ada analisis kebutuhan prosedur. Di sini user akan memilih menu jenis laundrynya, kemudian menampilkan jenis laundry sistem, kemudian user memilih jenis laundry yang akan dipilih, sistem menampilkan detail jenis laundry, lalu user memilih form pemesanan, sistem menampilkan form pemesanan, dan si user pastinya mengisi form pemesanan tersebut lalu melakukan submit, dan sistem menerima submit dari user dan menampilkan halaman utama lagi gitu. Dan untuk selanjutnya ada analisis kebutuhan personalnya. Saya sebagai pengembang aplikasi tentunya itu sebagai developer, dan klien sebagai pemilik jasa laundry, dan klien sebagai pemilik jasa laundry. Lalu ada screenshot tugas-tugas yang sudah diunggah di e-learning dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7 sampai UTS. Ini udah saya upload semua. Dan ke-8, ke-9 juga sudah diupload, kemudian ke-10, 11, 12, 13 itu sudah diupload, dan yang sekarang sedang melakukan proses untuk pertemuan ke-14 demo akhir dan presentasi. Dan di sini ada desain antarmuka final. Halaman utamanya tertera di sini, terdapat nama aplikasi di bagian headernya yaitu Laundrix, dan pada navigasinya itu terdapat home, profile, dan laundry. Untuk body sebelah kiri terdapat tombol pemesanan jasa, dan di bagian tengah terdapat profil singkat aplikasinya. Kemudian di bagian kanan itu ada jadwal buka serta tombol untuk login adminnya. Dan di sini ada form login untuk admin, digunakan untuk login admin ya. Dan data yang dibutuhkan itu ada username dan password. Kemudian daftar spesifikasi dan fitur yang dibangun pada aplikasi Laundrix ini. Spesifikasinya, aplikasi Laundrix ini dapat diakses secara online melalui website karena aplikasi ini sudah saya hosting. Dan fitur di sisi adminnya itu ada indeks bagi admin, form login untuk admin, menu laundry pada admin, fitur hapus pada menu laundry, form upload jasa laundry, menu pemesanan yang di dalamnya berisi data pemesanannya, admin dapat mengelola data tersebut. Dan di sisi pemakai jasa itu ada indeks, halaman utama, kemudian profil dari aplikasi Laundrix-nya, ada menu laundry berisi jasa-jasa laundry yang tersedia, kemudian fitur pencarian yang terdapat pada menu laundry, ada form pemesanan, form untuk perhitungan transaksi. Dan selanjutnya ada menu laundry bagi pemakai jasa, merupakan script untuk tampilan jenis layanan laundry bagi user gitu. Jadi nanti menu laundry ini tuh ditampilkan dengan tabel yang sudah dipercantik. Kemudian ada fitur pencarian jasa laundry. Fitur pencarian ini ditempatkan di menu laundrynya. Jadi ini digunakan untuk mencari jasa laundry gitu. Dan selanjutnya ada form pemesanan jasa laundry. Untuk form pemesanan tentunya berbentuk form ya, nanti si user mengisikan lalu mengsubmit, dan nantinya form pemesanan akan terkirim dan datanya akan disimpan di bagian halaman admin.
Selanjutnya ada script untuk form penghitungan transaksi jasa laundry. Di sini sudah tertera, percabangannya juga ada. Jika jasa laundrynya ini maka ini, gitu-gitu udah tersedia semua. Dan script program selanjutnya ada indeks bagi adminnya gitu. Jadi tadi indeks di halaman utamanya benar-benar utama, yang ini tuh indeks bagi admin. Selanjutnya ada form login bagi admin. Di sini nanti admin akan diarahkan untuk memasukkan username dan passwordnya gitu. Username dan password dengan yang sudah saya sebutkan di sini, ada validasinya. Lalu ada menu laundry bagi admin. Tadi menu laundry bagi pengguna, sekarang bagi admin. Kalau bagi admin itu bedanya nanti di sini terdapat aksi gitu ya, tapi sama-sama menggunakan tabel yang telah dipercantik. Dan selanjutnya ada form upload jasa laundry bagi admin. Jadi selain ada aksi bisa melakukan aksi, di sini juga ada untuk tambah data jasa laundrynya. Gitu. Bisa menambahkan foto di dalam upload ini. Selanjutnya ada hapus jasa laundrynya. Nah, berikut ini yang sudah saya katakan, ini digunakan untuk menghapus jasa laundry yang hanya bisa digunakan oleh admin saja ya, gitu. Dan data yang digunakan itu ada ID-nya, ID dari jasa laundrynya. Kemudian selanjutnya ada logout bagi admin. Nah, ini digunakan untuk logout. Ada login, pasti ada logout. Kemudian masuk ke tampilan yang dihasilkan dari masing-masing fitur. Ada yang pertama itu halaman indeks. Ini halaman indeksnya, halaman yang benar-benar utama. Kemudian ada halaman profile yang berisi informasi mengenai aplikasi Laundrix, mulai dari alamat sampai kontak juga ada. Kemudian ada halaman jasa laundry bagi pemakai jasa. Nah, ini laundry bagi pemakai jasanya gitu. Terdapat fitur pencariannya juga di sini. Kemudian ada fitur pencarian yang tadi disebutkan terletak di halaman laundry di sini. Nah, ini contoh mencari Express, maka akan ditampilkan Laundry Express. Lalu ada form pemesanan untuk pemakai jasa laundry. Nah, di sini ini form pemesanannya ya. Data-data yang diminta juga ada semua. Ini harus terisi semua agar bisa melakukan submit. Lalu ada form perhitungan transaksi. Kita akan memilih jenis laundrynya, banyaknya berapa, harganya juga dipilih berdasarkan jenis laundrynya. Kemudian jika dihitung, hasilnya akan keluar di sini. Ini bisa kita siapkan untuk uang bertransaksinya. Nah, lalu ada indeks admin. Ini indeks bagi admin. Dan ada form login untuk admin, memasukkan username dan password. Kemudian yang selanjutnya itu ada tampilan menu laundry untuk adminnya. Di sini itu ada menu laundry untuk admin, yang di sini tuh terdapat tambahan data dan aksi yaitu hapus. Jadi admin itu bisa mengelola menu laundrynya. Selanjutnya ada form upload jasa laundry untuk admin. Nah, di sini tuh admin bisa mengupload jenis laundrynya gitu dan bisa memilih file gambarnya, kemudian jenis laundry, harga dan deskripsinya. Lalu ada data pemesanan yang dapat dikelola oleh admin. Jadi setelah kita menginputkan pemesanan di form pemesanan, nanti admin itu bisa mengelola data kita. Disinilah data pemesanan ditampilkan, yaitu di halaman admin di bagian pemesanan, menu pemesanan. Lalu di sini ada proses upload file-file website ke GitLab. Di sini ada pertemuan kelima. Berikut ini adalah proses uploadnya. Pertemuan 6, pertemuan 7, semua itu ada prosesnya gitu. Proses uploadnya itu tertera di sini. Lalu masih di pertemuan ke-7 dan di pertemuan ke-8 mengupload fungsi transaksi, di pertemuan 9 mengupload fungsi validasi. Lalu di pertemuan ke-10 menambah modul pencarian, dan di pertemuan ke-11 ada beberapa file yang saya upload ke GitLab. Dan di pertemuan ke-12 juga ada beberapa file-file website yang saya upload. Kemudian ini daftar file yang sudah saya push ke GitLab gitu. Ini nama GitLab saya.
Ini akun saya, kemudian di sini file-filenya sudah tertera semua. Di sini juga masih ada lanjutannya. Ini hasil file yang sudah berhasil di-push ke GitLab saya. Lalu ada analisa pengerjaan project. Yang pertama itu dari sisi waktu dan ketercapaian spesifikasi. Jadi ada tugas-tugasnya, ada 14 tugas, yaitu yang dari yang pertama pendaftaran judul aplikasi itu dimulai tanggal 15 Maret sampai 12 Maret dan alhamdulillah saya dapat selesai tepat waktu. Tuh. Lalu yang kedua ada biaya yang membutuhkan biaya untuk kuota internetnya ya, tentunya saya memakai wifi dengan biaya 3 sekian per bulannya. Lalu untuk biaya hostingnya itu gratis karena menggunakan 00 web host. Ini merupakan layanan hosting gratis. Lalu ya kendalanya itu ya karena proyek dilaksanakan secara individu, pastinya ada kendalanya gitu ya. Nah yang utama itu proyek harus dilakukan sendiri, sehingga kita harus full power dan selalu semangat, tidak boleh bermalas-malasan dalam mengerjakan proyek PRPL ini, yaitu Laundrix saya sendiri gitu. Dan saat melakukan hosting pun saya ada kendalanya, yaitu file-file website yang berekstensi zip yang diupload itu tidak bisa diekstrak pada public HTML-nya. Tetapi alhamdulillah kendala tersebut berhasil diatasi dengan tutorial YouTube yang saya temukan. Solusinya itu adalah dengan menambahkan file unzipper.php. Lalu yang terakhir itu ada tantangan masa depan. Karena aplikasi ini tuh dibuat secara individu, memungkinkan fitur-fiturnya itu belum komplit, sehingga proyek perlu dilanjutkan lagi dengan menambahkan beberapa fitur tertentu untuk menjadikan aplikasi ini, Laundrix ini, menjadi lebih bagus dan lebih komplit lagi dan pas untuk masa depan atau untuk masa yang akan mendatang. Nah, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan masuk ke website Laundrix-nya dengan link seperti yang tertera di sini ya. Di sini itu ada beberapa menu, yaitu diantaranya ada home, profile, laundry, dan di bawah itu ada pesan dan admin. Dan selanjutnya kita masuk ke pemesanan. Di pemesanan ya. Nah, pemesanan akan diproses, siapkan uangnya untuk bertransaksi. Kembali ke home, kemudian kita akan ke admin. Masukkan password dan username-nya. Kemudian klik login. Nah, di sini ada halaman indeks untuk adminnya. Di sini juga ada pemesanan laundry dan logout. Ini ada upload jenis laundry-nya. Kita milih file buat gambarnya. Misal kita random ya. Jenis laundry-nya itu laundry biasa. Harganya 5.000. Deskripsinya 6 hari. Kita submit. Kalau berhasil, nah upload file berhasil gitu, maka akan tertera di sini yang kita, nah laundry biasa 5.000 6 hari. Dan ini untuk logout. Jika di logout maka akan kembali ke tampilan utamanya. Demikian presentasi dari saya mengenai tugas akhir dari project PRPL 2021 mengenai aplikasi saya yaitu Laundrix. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.